Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari tim Nasi Kaget hari ini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan website yang berjudul Lukens. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kinzana Dita Rahma sebagai moderator di sini dengan 3 digit NIM terakhir 081 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jingga Fenata Jabrani dengan NIM akhir 027 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Bunga Putri Situmeang dengan 3 NIM akhir 085 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Luputu Nikita Audrianti Dharma 01. Nah, presentasi kali ini akan dibuka dengan Bunga yang akan menjelaskan proyek kami ini tentang apa. Silahkan, Bunga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, website Livekins, yaitu platform e-commerce fashion modern. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari terciptanya website ini. Eh, kita menemui banyak masalah di bidang UMKM. Kita menemui banyak masalah pada UMKM di bidang fashion yang masih mengandalkan media sosial untuk berjualan. Namun informasi produk seperti ukuran, warna, harga, dan stok sering tidak terorganisir sehingga menyulitkan pembeli dan mendapatkan detail yang jelas dan penjual dalam mengelola produk secara efisien. Jadi kami memberikan solusi membangun platform web toko baju yang memungkinkan penjual menampilkan produk secara profesional, lengkap dengan foto, harga, ukuran, dan warna. Sistem ini juga mendukung manajemen produk dan transaksi yang efisien, serta memberikan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan nyaman bagi pengguna. Selanjutnya, uh, fitur utama Leukins ada beberapa fitur utama. Yang pertama adalah upload produk baju. Sebelumnya, Leukins ini mempunyai dua user, yaitu pembeli dan penjual. Jadi, yang dapat mengakses upload produk baju ini adalah penjual. Dengan informasi seperti kategori atau jenis produk seperti t-shirt, hoodie, dan lain-lain, nama produk dan deskripsi, harga dan variasi, misalnya warna dan ukuran, dan gambar produk berkualitas tinggi. Fitur selanjutnya ada akses publik ke semua produk, yaitu semua produk ditampilkan di halaman utama dan bisa diakses oleh pengunjung. Setiap produk dilengkapi foto, harga, deskripsi, dan informasi dari penjual. Lalu, fitur yang ketiga ada fitur filter and search product. Jadi pengguna dapat mencari produk berdasarkan kategori serta filter harga minimum dan maksimum untuk pengalaman belanja yang lebih personal. Fitur yang selanjutnya ada keranjang, yaitu keranjang ini memudahkan pengguna untuk menambahkan produk, mengatur jumlah, lalu melanjutkan ke proses pembelian atau checkout. Untuk fitur yang terakhir ada pilihan metode pembayaran. Saat checkout, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang sesuai. Misalnya ada COD, kris, dan transfer bank. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan teknologi apa saja yang kami gunakan untuk dalam pembuatan website ini. Yang pertama, pada back-end, kami menggunakan Python dan Flux, yaitu pengembangan API yang ringan dan cepat. Kenapa kami menggunakan Flux? Karena Flux itu ideal untuk prototipe cepat dan skalabilitas proyek skala kecil hingga menengah. Lalu, desain API-nya yang fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan front-end. Selanjutnya, kami menggunakan database MySQL untuk data yang terstruktur seperti tabel user, product, cards, dan lain-lain, dengan alat bantu Postman untuk pengujian API dan GitHub untuk kontrol versi. Lalu, untuk teknologi yang digunakan pada front-end, kami menggunakan React untuk membangun antarmuka pengguna yang cepat dan modern dengan Hot Module Replacement atau HMR, dengan styling Tailwind CSS untuk desain yang utility first dan konsisten. Lalu manajemen state-nya kami menggunakan React Context API dan Zastart untuk manajemen state global yang efisien. Selanjutnya, routing kami
menggunakan React Router DOM untuk navigasi halaman yang dinamis. Untuk animasinya, kami menggunakan GSAP dan Framer Motion untuk transisi dan efek visual yang menarik. Lalu, ini untuk pembagian tugas kami, di mana Kenza dan Jingga bertanggung jawab untuk front end, dan Bunga dan Nikita bertanggung jawab pada back end. Di sini ada fitur-fitur yang kami tangani. Lalu selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan untuk website kami. Di sini saya akan mendemonstrasikan register, login, dan menampilkan produk untuk user. Di sini saya akan coba register, membuat akun baru dengan nama. Di sini saya berhasil membuat akun dengan username nasi kaget dan passwordnya. Nah, di sini. Lalu ketika sudah melakukan register, ketika sudah login akan muncul produk-produknya, lalu dapat menambahkan keranjang. Namun jika belum login, tidak bisa menambahkan ke keranjang. Untuk selanjutnya saya akan coba logout dan masuk ke akun yang tadi. Misalnya kita belum login, itu tidak muncul fitur-fitur seperti tadi. Produk juga tidak bisa ditampilkan jika belum login. Lalu untuk demo selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana produk bisa ditambahkan ke keranjang lalu menuju ke checkout. Kita login terlebih dahulu. Di sini ada beberapa em, fitur yang bisa kita gunakan. Misalnya kita langsung saja ke produk. Nah, ada beberapa produk yang muncul. Tapi kalau misalnya kita mau cari produk yang spesifik, itu bisa menggunakan filter maupun search. Misalnya kita di sini mau kategori yang dress untuk ukuran 12 tidak ada. Kira-kira ukuran L. Nah, sudah muncul. Coba kalau misalnya kita reset filter. Nah, bisa juga. Dan kita akan cek untuk fungsionalnya di search. Bahkan untuk kata-kata yang belum lengkap pun dia sudah menunjukkan hasilnya. Sekarang kita akan coba untuk
masukkan ke keranjang dengan size XS, warnanya merah. Tinggal kita tambahkan ke keranjang. Akan ada dialog bahwa sudah berhasil ditambahkan. Alert dialog. Nah, kita bisa langsung masukkan ke sini, terus kita check out. Nah, tinggal masukkan kredensial di sini. Untuk pembayarannya, saya akan pilih COD, tapi ada metode pembayaran lain yang bisa dicoba, misalnya kartu kredit atau debit, transfer bank, maupun e-wallet. Namun pada demo kali ini saya akan pilih untuk pembayaran COD. Catatannya misalnya, em, tolong em, kirimkan cepat, bayar sekarang. Nah, akan muncul ke page pesanan berhasil, lalu muncul juga ID pesanannya. Kita akan lanjut belanja. Ada lagi fitur yang namanya wishlist. Jadi kalau kita ada pencet di sini, barang tersebut akan langsung masuk ke fitur wishlist. Jadi kita bisa masukkan barang apa aja, tapi check out-nya nanti gitu. Nah, terus untuk order yang barusan kita buat akan masuk di My Order. Nah, ini informasi ada di bagian riwayat pesanan ini ada order, unique number-nya, terus ada item, alamat pengiriman, informasi pengiriman, dan juga harganya. Ini juga ada progres pemesanan kita menunggu konfirmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba login sebagai admin. Kita logout terlebih dahulu dari akun pembeli. Dan berikut tampilan dari web pada akun admin. Di sini menunya hampir mirip dengan milik pembeli, namun yang membedakan kita sebagai admin bisa menambahkan produk, mengedit, serta menghapus, dan kita juga bisa mengganti
status dari orderan dari pembeli tadi. Di sini saya akan praktekkan bagaimana kerjanya. Pada menu admin, di sini ada dashboard, total ordernya satu, dan berikut informasi-informasi lain. Orderan tadi dari customer nasi kaget dengan status pending. Saya akan ubah statusnya agar dia sudah diterima. Di sini dengan order details dan kode uniknya atas nama kaget, nasi kaget. Dan itemnya summer dress kita ubah ke delivered. Di sini sudah ditampilkan bahwa status telah berubah. Dan di sini tidak hanya di bagian admin saja yang diperbarui, namun di tampilan pada akun pembeli, statusnya juga akan berubah. Bentar. Di sini saya akan mengecek status di akun pembelinya. Nah, di sini statusnya sudah berubah, yaitu telah diterima. Jadi kita akan kembali ke akun penjual. Untuk demo selanjutnya adalah menambahkan, mengedit, dan menghapus produk akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian menambahkan produk, edit, dan menghapus produk. Jadi pada bagian ini saya akan menambahkan produk baru namanya itu new t-shirt. Kemudian masukkan harganya. Kemudian masukkan deskripsi dari baju tersebut. Kemudian kita masukkan baju itu ke dalam kategori yang kita pilih. Kemudian masukkan size dan juga warna yang mau diinginkan. Dan yang terakhir masukkan gambarnya. Kemudian kita klik Add Product. Nah, jadi di bagian bawah ini sudah muncul produk yang baru saja kita tambahkan. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini deskripsi dari produk yang tadi kita sudah masukkan. Nah, sekarang kita akan melakukan edit. Jadi pada bagian ini kita dapat melakukan edit pada produk yang mau kita buat. Misalkan pada ini kita menghapus namanya. Kemudian em, mengedit harganya dan deskripsinya. Kemudian update produk. Kemudian pencet preview ini untuk melihat deskripsinya. Nah, jadi di sini sudah terlihat. Kemudian lakukan delete.
Nah, jadi baju yang tadi sudah dibuat itu sudah terhapus. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan ke moderator. Baik, itu semua merupakan demonstrasi dari website kami. Untuk fitur-fiturnya sudah terintegrasi dengan baik ke back-end-nya dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku kami yang salah saat presentasi barusan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.